Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya saudara terus mengalami kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan usahamu, dan dalam segala aktivitasmu sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita mendengar firman, menyambung firman Tuhan minggu lalu yang berjudul Masih Ada Pengharapan Bagi Anda yang telah meninggalkan Yesus. Bagi sebagian orang Kristen, bahkan sangat mungkin tokoh agama berpikir bahwa ketika orang sudah meninggalkan Yesus, ia tidak punya harapan sama sekali untuk berbalik pulang, tidak punya harapan sama sekali untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Tapi mari kita ikuti kebenaran firman Tuhan ini untuk kita memahami bahwa di dalam Yesus Kristus selalu ada harapan. Walaupun engkau sudah meninggalkan Dia, tapi jika engkau kembali datang kepada Dia, Tuhan akan memberi engkau kesempatan untuk pulang. Yang penting engkau sudah menjadi milik kepunyaannya, terhubung dengan Dia melalui kelahiran baru. Engkau memiliki benih Allah di dalam dirimu, ada roh Allah di dalam dirimu. Engkau punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat kembali kebenaran firman Tuhan yang telah kita bahas sebelumnya di dalam Lukas pasal 15 tentang kisah yang diceritakan oleh Yesus tentang anak yang hilang atau meninggalkan bapaknya. Yang pertama telah kita pelajari bahwa anak itu menjual hak-hak warisnya sebagai anak, lalu kemudian meninggalkan bapaknya. Ini adalah keputusan yang sangat fatal bagi seorang anak yang kemudian meninggalkan rumah bapaknya yang penuh dengan segala kelimpahan kasih karunia dan segala penyediaan, tetapi dia membuang semua itu dengan penuh kesadaran. Dia berpikir bahwa dengan meninggalkan rumah bapaknya dia akan lebih baik dan menikmati kesenangan-kesenangan di luar sana. Yang kedua, bahwa ketika ia meninggalkan ayahnya, rumah bapaknya, dosa dan kejahatan tidak membuatnya bahagia dan sejahtera di luar rumah bapaknya saat ia meninggalkan persekutuan dengan bapaknya. Jika engkau adalah anak-anak Allah, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, ingat, ketika engkau hidup jatuh di dalam dosa dan membiarkan dirimu tetap ada di dalam dosa, maka itu akan menyusahkan engkau, akan menyengsarakan engkau. Engkau akan kehilangan damai, engkau akan kehilangan sejahtera, engkau akan kehilangan sukacita, dan engkau akan kehilangan masa depan. Dan yang ketiga, bahwa kesenangan yang engkau peroleh di luar persekutuan dengan bapamu itu akan berakhir dalam keterpurukan dan kesia-siaan. Apapun yang kau kerjakan di luar Dia, seperti Yesus katakan, di luar Aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu kosong. Kamu tidak akan berbuah apapun yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita melanjutkan hal yang keempat dan yang kelima. Yang keempat, bahwa pengalaman kelimpahan kasih karunia Bapa akan membawa Anda pulang ke rumah Bapa, bersekutu kembali dengan Allah Bapa, menikmati kelimpahan kasih karunia di rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 15 ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Keadaan seperti apa yang dia sadari? Ternyata bahwa anak ini setelah meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumah ayahnya, meninggalkan segala kelimpahan yang ada di rumah ayahnya, ia berpikir akan menikmati semua kemuliaan dan kesenangan-kesenangan di luar dari rumah ayahnya. Ternyata bahwa setelah
habis segala sesuatu yang dia peroleh dari ayahnya. Warisan-warisannya telah dihabiskan begitu rupa bersama perempuan pelacur dan kesenangan-kesenangan daging lainnya. Apa yang terjadi? Ia menderita, ia kelaparan, ia kehilangan sukacita, ia kehilangan segala-galanya. Lalu kemudian ia berusaha untuk mengisi perutnya dengan makanan. Lalu ia bekerja pada seorang bos, pemilik daripada peternakan babi. Saat itu dia mau makan, tetapi makanan babi, ampas-ampas makanan yang dimakan babi, yang mau dimakannya, ternyata tidak layak bagi dia. Pengawasnya mengusir dia, memukul dia, dan menghalangi dia untuk makan ampas yang menjadi makanan-makanan babi saat itu. Disitulah dia sadar bahwa keterpurukan, kesia-siaan, kegagalan akan menanti orang-orang yang meninggalkan rumahnya. Disitulah ia sadar. Ia menyadari keadaannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara pernah mengalami Tuhan dalam hidupmu, jika saudara pernah mengalami kelimpahan hubunganmu, kelimpahan kasih karunia dalam hubunganmu dengan Bapa, engkau punya pengalaman pribadi yang begitu baik dengan Bapa, maka itu akan cukup menjadi modal bagimu untuk sadar. Ketika engkau terpuruk, engkau akan sadar bahwa apa yang engkau alami saat ini sangat berbalikan dengan apa yang engkau alami sebelumnya di rumah Bapamu. Kasih karunia Allah Bapa yang besar akan selalu memotivasi Anda untuk berbalik dari jalan yang jahat. Ini sangat penting. Jika saudara hidup secara agamawi, sangat mungkin saudara tidak akan pulang. Kenapa? Karena saudara takut untuk pulang. Saudara berpikir bahwa Bapamu menunggu engkau di pintu dengan tongkat pemukul yang akan menghancurkan kepalamu, yang akan menghakimi engkau, yang akan memaki-maki engkau, yang akan menendang engkau keluar. Inilah hukum-hukum agama, hukum Taurat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jika engkau tidak taat, kutuk turun atas engkau. Tapi jika engkau baik-baik, engkau taat, berkat akan turun atas engkau. Itulah hukum agama. Tapi hukum kasih karunia tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Jika engkau masih hidup, jika engkau masih punya kesempatan dan mengingat kembali kasih karunia Allah yang besar, asalkan engkau sadar bahwa engkau telah salah melangkah, salah mengambil keputusan, engkau terpuruk karena kegagalan-kegagalan mengambil keputusan, berbaliklah, sadarlah bahwa di rumah Bapamu seperti anak ini, dia sadar dan berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan, mati kelaparan. Bapak Ibu, sangat penting bagi saudara ketika engkau terpuruk hidup dalam penderitaan dan kegagalan, jangan takut untuk pulang. Tuhan selalu menunggu engkau. Jangan berpikir bahwa engkau akan dihukum. Silakan, mungkin ada orang lain yang tidak menerima engkau untuk pulang. Dalam kisah Lukas 15 ini, justru saudaranya, kakak tertuanya, kakak sulungnya, tidak senang menerima dia kembali. Memang itu wajar dalam hubungan. Mungkin saja ketika engkau pulang, engkau berpikir ada orang yang tidak menerima engkau. Engkau mulai takut dengan pandangan-pandangan merendahkan atau kata-kata sinis dari orang-orang tertentu.
Tapi saya mau beritahu kepada engkau bahwa itu adalah intimidasi iblis dalam rohmu, dalam pikiranmu. Bahwa engkau tidak layak untuk berbalik kepada Bapa. Engkau tidak layak untuk berbalik kepada Tuhan. Engkau tidak layak untuk berkumpul dengan saudara-saudaramu. Engkau tidak layak untuk aktif dalam pelayanan. Engkau tidak layak untuk aktif kembali beribadah dan melakukan kehendak Allah dalam seluruh hidupmu. Itu semua adalah cara-cara iblis untuk menghancurkan engkau, membunuh, membinasakan engkau. Ia berusaha menipu engkau dengan ajaran-ajaran yang palsu supaya engkau semakin jauh dari Tuhan. Tapi ingat, jika engkau merenungkan kasih Tuhan, jika engkau merenungkan baiknya Bapamu, jika engkau merenungkan penerimaan dari Bapamu, jika engkau merenungkan betapa murah hatinya Bapamu yang di sorga, maka engkau tidak hanya sekedar sadar dan menyesali keputusan-keputusanmu meninggalkan Dia, tetapi engkau juga akan pulang. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau adalah anak Allah, Yohanes 1:12 katakan bahwa barang siapa yang menerima Dia diberi hak menjadi anak-anak Allah. Jika saudara adalah orang yang telah memiliki status sebagai anak, engkau memiliki benih Allah di dalam dirimu. Di dalam dirimu ada panggilan ilahi. Di dalam hati nuranimu ada seruan berbaliklah. Di dalam batinmu ada kesadaran untuk mengingat kasih Bapa. Kasih yang selalu menunggu engkau. Tangan yang selalu terbuka untuk menyambut engkau. Ketika engkau meninggalkan kasih Bapa dan jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Benih Allah akan terus mengingatkan engkau. Dan engkau tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah betah, terus menerus jauh dari rumah Bapamu. Engkau tidak akan pernah tenang tinggal di dalam dosa. Engkau akan merasakan betapa pahitnya engkau hidup jauh dari rumah Bapamu, jauh dari persekutuan dengan saudara-saudaramu di dalam Tuhan. Betapa pahitnya, seperti Yeremia katakan, engkau menggali sumur, kolam yang bocor, tidak akan pernah tinggal air di dalamnya. Engkau tidak akan pernah menikmati jerih lelahmu. Engkau tidak akan menikmati susah payahmu, upaya-upayamu dalam hidup. Engkau akan seperti kolam yang bocor. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tapi jika engkau sadar akan kasih Bapamu, engkau akan ambil keputusan, aku akan pulang. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, Rasul Yohanes menulis, dikatakan semua orang yang hidup bersatu dengan Kristus tidak terus-menerus berbuat dosa, tidak selamanya akan tinggal jauh dari rumah Bapaknya, tidak akan selama-lamanya menikmati persekutuan dengan dosa dan kejahatan yang dirancang iblis, tidak akan betah tinggal di dalam kegelapan. Orang yang terus-menerus berbuat dosa, senang hidup dalam dosa, lupa pulang, tidak ada kesadaran di dalam rohnya, di dalam batinnya, bahwa itu adalah tindakan yang sangat fatal. Itu berarti bahwa ia tidak pernah dilahirkan baru. Ia tidak pernah memiliki benih Allah di dalam dirinya. Ayat ini berkata, orang yang terus-menerus berbuat dosa tidak pernah melihat Kristus atau mengenalnya. Artinya tidak pernah terhubung dengan Kristus, tidak pernah akrab dengan Bapa, tidak pernah memiliki hubungan pribadi dengan Bapa, saling mengenal yang akrab satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika saat ini engkau jatuh ke dalam dosa, mulai meninggalkan Bapa, ingatlah untuk segera pulang.
Ingatlah untuk tidak berlama-lama di sana. Jika engkau anak, engkau akan selalu ingat untuk pulang. Kecuali jika memang engkau bukan anak. Jika engkau bukan anak. Atau mungkin engkau anak tetapi anak durhaka. Mungkin saja, bisa saja seperti itu. Ada anak yang begitu takutnya kepada ayahnya. Pemahamannya salah tentang Bapa. Ia tidak pulang karena takut dihukum. Padahal semakin dia takut pulang, semakin dia menghukum dirinya sendiri. Semakin hidup dalam kesia-siaan dan kegagalan. Ayat 9 dari 1 Yohanes berkata bahwa orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih Allah atau sifat Allah ada padanya. Dan karena Allah itu Bapanya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Bapak Ibu, dosa bukan lagi habitat daripada anak-anak Allah. Saudara bisa jatuh ke dalam dosa. Tidak boleh saudara jatuh dalam dosa. Tetapi saudara bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara tidak betah hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena itu bukan habitatnya. Seperti ikan, habitatnya adalah di air. Ketika ia ada di darat, ia tidak akan betah ada di darat. Tidak lamanya ia bisa hidup di darat. Ada waktu tertentu kalau ia tidak kembali ke habitatnya, ia akan mati di darat. Begitu juga saudara. Jadi cepatlah pulang. Cepatlah sadar. Apabila Roh Tuhan berbicara dalam hatimu, pulanglah. Jangan tunda. Jangan keraskan hatimu. Jangan keras kepala. Jangan pedulikan apa kata orang. Jangan pedulikan orang-orang yang merasa kudus. Seperti kakak daripada anak terhilang ini yang tidak mau menerima adiknya pulang. Tidak senang terhadap kepulangan sang adik. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempelajari kebenaran ini dengan sungguh. Bahwa orang yang telah lahir dari Allah, mereka tidak dapat berbuat dosa terus-menerus. Engkau tidak bisa tinggal hidup di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun sebuah kekristenan yang benar. Kita kalau jatuh dalam dosa, Roh Tuhan berbicara kepada kita, kebenaran firman berbicara kepada kita, segeralah berbalik. Jangan tunggu engkau terpuruk, jangan tunggu engkau menderita, jangan tunggu engkau mengalami masalah yang sangat berat dalam hidupmu baru engkau pulang. Karena yang susah adalah engkau sendiri, yang sulit adalah engkau sendiri. Bapa tidak akan pernah kesulitan karena engkau hidup di dalam dosa, tapi itu akan menyulitkan dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima atau yang terakhir, masih ada harapan bagi seorang anak yang terhilang untuk pulang. Ketika anak ini menyadari bahwa dia salah, dia berpikir, biarlah saya pulang saja. Jadi hamba tidak apa-apa. Tidak usah saya disebut sebagai anak lagi. Biarlah saya kehilangan status sebagai anak. Cukup sebagai hamba. Yang penting saya bisa makan dan saya bisa hidup. Lalu kemudian dia ambil keputusan, saya pulang. Apapun yang terjadi, saya pulang. Seharusnya saudara pun juga yang sudah meninggalkan Tuhan, terpuruk dalam dosa dan kejahatan, berkata seperti itu, aku pulang. Tidak peduli apa kata orang, tapi saya percaya Bapa menerima saya kembali apa adanya. Saya percaya Bapa tidak akan membuang saya dan mengusir saya, menendang saya. Saya percaya. Anak itu ketika pulang, apa yang terjadi? Dari jauh ayahnya melihat, kalau kulihat gaya jalannya itu anakku. Tapi kalau kulihat penampilannya, bukan lagi penampilan anakku. Kasihan sekali. Maka
apa yang terjadi dalam Lukas 15 ayat 18 dan seterusnya. Dikatakan bahwa sang ayah tergerak oleh belas kasihan. Bapak ibu saudara, Bapak itu selalu punya belas kasihan karena Allah itu kasih adanya. Saudara tidak dapat memisahkan Allah dari kasih. Kalau ia menyediakan neraka itu bukan karena ia kehilangan kasih. Neraka itu tidak pernah diciptakan untuk orang-orang yang dikasihinya. Tapi neraka itu adalah keputusan dari setiap orang untuk memilih pergi ke sana. Petrus berkata, Tuhan tidak pernah menginginkan satu orang pun binasa, tetapi supaya semua orang diselamatkan dari kebinasaan, dari ancaman maut yang kekal selama-lamanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, manusia hidup di dunia ini yang tidak punya kerinduan kepada Allah, itu akan dibiarkan oleh Allah. Tidak ada rasa takut akan Allah. Tidak ada kelaparan rohani untuk hidup menyenangkan hati Allah, untuk hidup dalam perdamaian dengan Allah. Tuhan akan biarkan. Tapi anak hilang ini ketika dia pulang, belum tiba di rumah, sang ayah tergerak oleh belas kasihan, dan kemudian dia mendatangi anaknya dengan berlari. Lalu dia memeluk anaknya erat-erat tanpa peduli kondisi anaknya yang tidak mandi-mandi lagi, kondisi anaknya yang compang-camping, kondisi anaknya yang berbau dosa. Bayangkan saudara, seorang ayah rela memberikan hidupnya bagi sang anak yang dikasihinya, oleh karena kasih karunia-Nya yang melebihi apapun, melebihi kebenciannya kepada ayah, kepada anaknya, melebihi dosa-dosa dan kejahatan daripada anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeskiel menubuatkan dalam Yeskiel 34 ayat 16a, sang nabi menggambarkan nubuatan tentang Israel, umat pilihan Allah, anak-anak Allah. Dikatakan, yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kuobati. Wah, luar biasa kasih Allah kepada umatnya. Tidak selama-lamanya ia akan membuang saudara, tidak akan selama-lamanya ia melupakan saudara, apalagi memurkai saudara. Selagi ada kesempatan, datanglah, berbaliklah kepada Tuhan. Sefanya juga menulis dalam pasal 3 ayat 19, masanya akan datang, penindasmu kuhancurkan, dan orang pincang kuselamatkan. Semua buangan akan kubimbing pulang, kehinaan mereka kuubah menjadi kehormatan. Di mana saja, bahkan di seluruh bumi, mereka akan dimuliakan dan dipuji. Itulah nasib orang-orang milik kepunyaan Allah yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang telah dilahirkan baru. Walaupun engkau sudah pergi, Tuhan selalu ada memberi kesempatan kepada engkau, kecuali engkau keraskan hatimu dan tidak mau pulang. Kecuali engkau tidak mengingat kasih Bapa, kecuali engkau salah mengerti Bapamu. Engkau menganggap bahwa Bapamu adalah Bapa yang pemarah, yang selalu menghukum engkau, yang akan selalu mencambuk engkau, yang akan selalu menendang engkau, yang akan selalu mengetok kepalamu dan memaki-maki engkau. Bapamu yang di sorga tidak seperti itu. Bapamu selalu memberi kesempatan bagi engkau untuk pulang. Ketika sang anak berada di pelukan Bapa, ia kemudian mengakui, Bapa, aku telah berdosa terhadap Allah dan terhadap Bapa. Janganlah saya jadi anak lagi, biarlah saya
jadi hamba. Yang penting saya ada di rumah Bapa dan bisa makan dan bisa hidup. Bapak Ibu Saudara, Sang Bapa yang penuh belas kasihan, kemurahan dan kebaikan ini tidak menghiraukan kata-kata dari sang anak terhilang, anak bau, anak yang kotor, anak yang compang-camping ini, anak yang telah meninggalkan dia, anak yang telah menghina dia, anak yang telah mengecewakan dia begitu rupa, yang telah membuang semua warisan yang telah ia terima sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, ia menerimanya dengan begitu luar biasa. Ia tidak menghiraukan kata-kata dari sang anak, tetapi apa yang dia lakukan, ia segera memanggil para hamba-hambanya dan berkata, "Hei, siapkan segala sesuatu. Anakku telah mati dan telah hidup kembali. Anakku telah pergi dan sekarang telah pulang. Siapkan pesta besar. Potong lembu, potong sapi, potong domba, potong kambing, potong. Kita bikin pesta karena anakku telah pulang. Gantikan semua pakaiannya. Sorbannya kembalikan. Pakaian kemuliaannya kembalikan. Kasutnya kembalikan. Semua kemuliaan dari statusnya sebagai anak dikembalikan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Masih ada harapan bagi saudara untuk pulang. Ia ada untuk merangkul saudara pulang karena ia sangat mengasihi saudara. Ia sangat rindu saudara pulang dan menikmati kembali hubunganmu dengan dia. 2 Korintus 5 ayat 19a, Rasul Paulus menulis, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka." Orang dunia sekalipun kalau datang kepada Yesus, dosanya, pelanggarannya tidak diperhitungkan kepadanya. Apalagi jika saudara adalah anak-anaknya, Bapa tidak akan memperhitungkan segala pelanggaran saudara. Kalau Bapa ini tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh anaknya, tapi dia lebih sibuk mempersiapkan pesta dan menggantikan pakaian dari anaknya. Begitu juga dengan saudara. Tuhan akan memulihkan saudara. Dia tidak akan men-skor saudara sekian tahun, sekian bulan dan seterusnya. Yang penting engkau sudah berdamai. Berdamai dengan Bapamu. Itu yang paling penting. Tapi jika engkau belum berdamai dengan Bapamu, engkau tidak rendah hati untuk datang kepada Bapamu, ingat, tidak akan ada damai di hatimu. Engkau tidak akan menikmati kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Engkau tidak akan menikmati kelimpahan kasih karunia Allah yang disediakan Allah di dalam Kristus Yesus bagimu, karena engkau tidak berdamai dengan Dia. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan selalu mengingat-ingat pelanggaran-pelanggaranmu sehingga itu menjadi penghalang bagimu untuk erat terhubung dengan Bapamu di sorga. Firman Tuhan berkata bahwa Ia tidak memperhitungkan pelanggaranmu. Di ayat lain dikatakan bahwa Ia tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Tapi seringkali kita justru lebih banyak mengingat dosa-dosa kita sehingga kita tidak pede untuk datang memeluk Dia dan tidak pede dipeluk oleh Bapa kita. Tidak ada damai di hati kita karena kita biarkan dosa menggerogoti hati kita dan membiarkan iblis membodoh-bodohi kita sehingga kita tidak percaya diri untuk datang kepada Bapa. Hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, dengarkan. Matius 11:28 berkata, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah hidup dalam dosa, kamu yang lelah jauh dari Allah Bapa, kamu yang lelah dalam perjuangan-perjuanganmu. Engkau telah berupaya untuk makan ampas-ampas makanan babi, dan engkau tidak layak untuk menerimanya. Tapi hari ini dengarkan firman Tuhan. Allah menunggu engkau pulang. Bebaskan dirimu dari kelelahan. Jika engkau merasakan beratnya beban dalam hidupmu, datanglah kepadaku," kata Yesus.
aku akan menyegarkan kamu. Semoga firman Tuhan ini menguatkan saudara untuk kembali kepada persekutuan dengan Bapa, bertobat, melepaskan bebanmu, dan biarkan Tuhan menyegarkan jiwamu. Amin.